Kami percaya Engkau sanggup memulihkan hidup kami. Engkau sanggup menghibur kami, Tuhan Yesus. Di dalam kesedihan kami, di dalam kehilangan kami, Tuhan, kami percaya Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan untuk kami, memberikan penghiburan untuk kami, Tuhan, sehingga kami sanggup melakukan melanjutkan kehidupan kami selanjutnya, Tuhan, karena kami percaya pada Tuhan selalu nyata dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Haleluya, amin. Mazmur penghiburan, Mazmur 121 dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Kita akan membaca secara bergantian Bapak Ibu. Ayat pertama saya, lalu Bapak Ibu ayat yang kedua. Nyanyian Ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakiku goyah, penjagamu tidak akan terlena. Sesungguhnya dari Allah dan tidak terjaga. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah kanan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan satu pujian Bapa Sorgawi. Bersyukur padamu karena rencanamu indah bagiku. Karena rencanamu indah bagiku. Rencanamu indah bagiku. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan mendengarkan sapaan dari keluarga. Shalom untuk kita semua. Selamat datang dan terima kasih kami ucapkan atas kedatangan dari rekan-rekan saya dari Fakultas Teknik UI. Ini merupakan suatu kenangan yang indah bagi saya. Karena mama itu meninggalnya usia yang sudah cukup, bonus umur yang ditambahkan. Sudah banyak bonus umur sampai 95 tahun lebih 7 bulan, hampir 96 tahun. Jadi sebenarnya mama ini bukan mengalami sakit penyakit sebenarnya. Ada kecelakaan yang tidak sengaja sehingga dia akhirnya memang
kesehatan orang tua yang umurnya sudah seperti itu makin lama makin meredup. Akhirnya tiba saatnya Tuhan memanggil dia ke tempat yang terindah yang telah disediakan Tuhan baginya. Jadi kalau melihat bagaimana sejarah mama inilah yang paling banyak mendidik kami, karena papa itu selalu keluar kota dalam mencari nafkah gitu ya. Jadi puji Tuhan, semua apa yang dilakukan oleh mama membawa hasil dan membawa sukacita bagi kami sekeluarga. Itulah yang kami sungguh syukuri kepada Tuhan bahwa mama ini menjadi penentang bagi kami, menjadi media bagi keluarga kami untuk kami boleh terus berkarya. Kalau sampai sekarang memasuki usia yang sudah memasuki pensiun semua anak-anaknya, tapi kami mau bersyukur bahwa Tuhan itu begitu indah dan setiap rencananya. Kami masih bisa merawat mama. Kalau dikatakan bahwa mama merawat kami anak-anaknya 5 orang itu mungkin gampang, tapi satu orang dirawat oleh 5 orang anak-anaknya itu sangat susah. Tapi kami bersyukur, walaupun mama itu kami rawat dengan baik dan dia pergi dengan kasih yang kami berikan kepada dia. Nah, mungkin inilah yang mau kami saksikan bahwa begitu baiknya Tuhan bagi keluarga kami. Dia juga yang memberikan kita berkat-berkat yang bisa mencukupi kehidupan mama selama ini, walaupun cukup sulit, tapi semua itu tidak menjadi masalah bagi kami karena kami percaya Tuhan senantiasa memberikan bantuannya untuk kami sekeluarga. Itulah kesaksian kami. Kami ucapkan terima kasih kembali kepada Bapak-Bapak Ibu dari Fakultas Teknik yang sudah memberikan hiburan. Mudah-mudahan ini boleh menguatkan kami sekeluarga di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Salam. Terima kasih Ibu Bapak sekalian, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita mendengarkan penghiburan dari Tuhan Allah kita. Kepadamu kami datang mengucap syukur ya Allah Bapa kami, Yesus Kristus dan Roh Kudus, atas rahmat dan kasih setiamu yang membawakan hidup kami. Kami bersyukur untuk kehadiran ya Allah. Kami bersyukur untuk pimpinan Roh Kudus di tengah-tengah kami semuanya dalam keadaan berduka, khususnya keluarga besar Ibu Risma. Dalam keadaan kami saat ini Tuhan, kami datang memohon penghiburan dan kekuatan. Biarlah firman yang akan kami berikan menolong kami untuk melihat kebaikan kasih dan kuasa dalam hidup kami masing-masing. Berfirmanlah Engkau karena kami telah siap untuk mendengar dan menerima. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Shalom kita semuanya. Shalom. Luar biasa tadi kesaksian dari Ibu Risma sebagai guru dari Cimahi. Dan dalam keadaan duka cita kita, saya akan membaca firman Tuhan yang tertulis di 2 Samuel pasalnya yang ke-12 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-23. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, "Sudah matikah anak itu?" Jawab mereka, "Sudah." Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurat dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, "Apakah artinya hal yang kau berbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu, engkau berpuasa dan menangis. Tetapi sesudah anak itu mati,
engkau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis, karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku, sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Demikian sabda Allah dalam suasana duka cita kita pada saat ini. Yang kekasih, keluarga yang sedang berduka cita karena berpisah dari mama yang dicintai. Tadi dikatakan usia Inang ini 95 tahun lebih. Usia yang panjang, dan ini anugerah yang luar biasa untuk keluarga, sehingga Inang ini boleh melihat anak-anaknya. Tidak hanya selesai studi, berumah tangga, tapi juga matanya melihat cucunya. Dan itu yang menjadi kesaksian Ibu Risma tadi, sehingga dia mengatakan tidak ada sakit yang sangat luar biasa dari Inang ini, tapi memang inilah saatnya beliau kembali kepada Tuhan. Kepergian orang yang kita kasihi, kalau boleh memilih ya, jangan dulu, kan begitu ya. Jangan dulu. Tetapi kita tahu sebagai orang percaya, otoritas mutlak itu ada di tangan Allah. Alkitab kita mengatakan, sehasta pun kita tidak punya hak untuk memperpanjang usia. Yang menjadi pertanyaan dalam menghadapi kematian, khususnya kematian orang yang dekat dengan kita, adalah bagaimana kita merespon, menjalani kehidupan pasca dia tidak ada lagi di tengah-tengah kita. 95 tahun adalah waktu yang panjang, kenangan yang banyak yang bisa diingat oleh anak cucu, mantu Inang ini. Tapi semuanya itu telah berakhir. Dalam bacaan kita tadi, seorang Daud pun mengalami kedukaan. Tetapi yang menarik di sini adalah bagaimana Daud sebagai orang percaya merespon kedukaan itu. Dikisahkan tadi ketika anak itu masih hidup, anaknya, dia berdoa dan berpuasa. Tetapi ketika anak itu mati, akhirnya Daud bangkit. Dia berkurap, dia mandi, kemudian dia berdoa, dan dia makan sepuasnya. Orang heran, kenapa bisa seperti itu? Itu sangat oposit, berbeda sekali. Dan itulah kesaksian Daud. Buat apa aku bersedih? Anakku sudah bebas dari sakit kerasnya. Buat apa aku khawatir lagi? Anakku sudah pulang ke rumah kekal. Nanti aku yang akan pergi kepadanya untuk berjumpa kembali di surga. Inilah yang menjadi keyakinan setiap orang yang beriman di dalam menghadapi kematian orang yang dia kasihi. Bahwa kematian adalah bahagian dari kehidupan orang percaya. Kematian adalah jalan dan pintu untuk memasuki kehidupan yang baru, yang kekal. Kehidupan yang tidak ada lagi sakit penyakit. Kehidupan yang dipenuhi dengan sukacita. Kehidupan bersama dengan Allah yang kita rindukan. Saya tidak tahu, tapi saya yakin kita selalu memberikan yang terbaik untuk Mama. Yang terbaik, Mama itu menjadi orang yang pertama kadang daripada pasangan santai setiap sore. Ya kan? Kita lakukan yang terbaik untuk Mama. Dan Mama itu orang yang sangat penting dalam kehidupan setiap anak, baik anak perempuan maupun anak laki-laki. Dan Inang ini